sekarang buku yang ada sama Bapak tentang Al-Quran. Tulis di bukunya, bahwasanya kemarin kita belajar tentang apa minggu kemarin? Al-Quran kita belajar tentang apa? Tentang huruf hijaiyah. Sekarang kita belajar tentang surah Al-Maun. Surah Al-Maun, ada yang tahu apa itu surah Al-Maun? Surah Al-Maun. Ada yang tahu? Apa surah Al-Maun? Al-Maun artinya apa? Di dalam Al-Quran barang-barang berguna. Maka surah Al-Maun itu terdiri dari berapa ayat? Yang Maun berapa ayat? Coba baca lagi. Surah Al-Maun tergolong dalam surah apa? Madinah atau Mekah? Karena diturunkan di kota Mekah. Ayat pendek diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Maun nanti dulu belajar kita tentang Al-Maun dulu. Itu baru bakal juga. Coba siapa di sini yang hafal surah Al-Maun? Yang sudah hafal? Tadi ada yang hafal? Zekia. Ya, Zekia. Terus siapa? Amelia apa juga? Terus siapa lagi? Ya apa? Baca lu. Nah, ya. Yang laki-laki siapa yang hafal? Surah Al-Maun. Ada yang hafal? Kalau ayat lagi coba katanya apa dulu baca Ar-Ra'aital ladzi coba
dibaca oleh anak-anak bapak secara bersama-sama ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Itu artinya, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat zina dan enggan memberikan bantuan. Jadi orang yang lalai dalam sholat itu ada dalam surah Al-Ma'idah. Maka dia menceritakan orang-orang yang mendustakan agama itu. Apa saja orang yang mendustakan agama? Yang pertama, apa tadi? Orang yang menghardik anak yatim. Makanya kita nggak boleh menghardik anak yatim, nggak boleh menghina anak yatim, nggak boleh mencaci. Mencaci, memaki itu sama. Menghina. Misalkan. Jadi nggak boleh, karena anak yatim itu harus kita sayangi. Jadi ketika anak-anak bapak mempunyai teman anak yatim, maka wajib kita sayangi. Anak yatim adalah anak yang sudah tidak ada bapaknya. Nah, ketika seorang anak tidak mempunyai seorang bapak, maka dia dikatakan anak ya. Ketika orang tua atau bapaknya sudah meninggal dunia, maka disebutlah dia anak yatim. Kemudian orang yang tidak memberi makan orang miskin. Nah, orang yang tidak memberi makan orang miskin ini termasuk orang yang mendustakan agama. Seperti apa contohnya? Misal, kita sedikit punya harta, punya uang kan? Ada orang miskin, tetangga kita orang yang miskin, nggak punya uang, nggak punya beras. Ketika itu kita nggak mau ngasih sedikit dari harta kita, nggak mau ngasih beras, nggak mau ngasih sedekah. Nah, itulah orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Ketika ada orang miskin, tetangga kita, saudara kita, siapapun itu, kalau kita mempunyai kelebihan harta, kita wajib membantu mereka. Baik dari segi materi, finansial, segi energi kita, tenaga kita, boleh. Kalau nggak punya uang, kita bantu dia. Entah kita bantu dia memberikan apa yang kita punya, baik itu tenaga, materi, wajib kita memberi makan orang miskin. Kemudian, celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Lalai ini banyak pengertiannya. Ada yang lalai ketika mendengar azan, ya kan? Ketika azan kita nggak mau mendirikan sholat. Nanti ajalah, masih ada waktunya, masih panjang. Itu adalah orang yang lalai, mengulur waktu. Ketika azan berkumandang, maka siap-siaplah kita. Bahwa ketika azan berkumandang itu merupakan waktu sholat telah tiba, memanggil kita untuk melaksanakan sholat. Jangan lagi kita lalai. Kadang kita kebanyakan ketika azan sudah berkumandang, yang bekerja masih pula bekerja, yang makan ketika makan nggak apa-apa lah. Kalau makan lanjutkan makannya, walaupun orang sudah azan. Nggak boleh kita meninggalkan ketika kita makan. Tetapi kalau kita bekerja, berhentilah kita ketika bekerja, ketika azan berkumandang. Maka laksanakanlah sholat. Apalagi kalau bermain.
Gak ada alasan kita untuk tidak melaksanakan sholat. Nah, kemudian orang yang lalai dengan sholatnya itu diantaranya artian definisi lainnya adalah ketika dia melaksanakan sholat tetapi tidak sesuai dengan perilaku sehari-harinya. Misal, contoh, ada orang yang sholat, rajin ke masjid, tetapi dia tetap menyakiti orang, menghina orang, nggak mau bersedekah. Nah, kan? Jadi ketika orang itu sering ke masjid, misalkan tetap menghina orang, berarti dia lalai dengan sholatnya. Kalau orang sudah taat, sudah sholat, sudah rajin ke masjid, berarti dia nggak mau lagi menghina orang, nggak mau berbuat maksiat, nggak mau menzalimi orang, tidak mau. Tetapi ketika orang rajin ke masjid, udahlah nggak mau ke masjid, jangan mau sholat, udahlah berbuat jahat, nah itu lebih parah lagi. Ya kan? Lebih baik dia mau sholat, mau ibaratnya, namanya manusia itu ada yang tidak ada yang sempurna. Nah, ketika kita berbuat salah, maka kita introspeksi dari kesalahan kita. Tetapi ketika anak-anak bapak nanti sudah dewasa, wajib, apalagi yang laki-laki wajib ke masjid atau musola. Ketika nanti sholat nggak boleh di rumah. Kalau anak laki-laki itu wajib sholatnya di masjid atau di musola, sholat berjamaah. Kalau anak-anak bapak yang perempuan, lebih bagusnya ke masjid, tapi boleh juga di rumah. Nggak diwajibkan perempuan itu untuk sholat di masjid, tetapi lebih baik sholat di masjid. Ya, hukumnya sunnah muakkad. Jadi ketika anak-anak bapak yang perempuan ini punya waktu luang ke masjid, boleh, lebih bagus ke masjid berjamaah, ya kan? Karena sholat berjamaah itu 27 derajat lebih daripada